Batu Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Pak Guru ya. Baik, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Ayo, Pak Guru tanya, siapa di antara kalian yang suka membaca dongeng? Ya, semuanya pasti suka membaca dongeng, termasuk Pak Guru juga suka dengan dongeng. Baik, apa itu dongeng? Bagaimana itu dongeng? Nah, agar kalian lebih tahu, kita simak penjelasan berikut. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, apa itu dongeng? Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian dongeng. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Kemudian, ciri-ciri dari dongeng. Ciri-ciri dari dongeng yang pertama adalah dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Kemudian, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Keempat, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Anak-anak, perlu diketahui bahwa di dalam dongeng ada unsur-unsurnya yang disebut dengan unsur intrinsik, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Apa saja? Yang pertama adalah tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima watak atau karakter, yang keenam adalah amanat atau pesan moral. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng adalah persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua adalah latar. Adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, latar waktu, sore hari, pagi hari. Latar tempat, di sungai, di hutan, di sekolah. Latar suasana, gembira, sedih, mencekam, dan menakutkan. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita. Kemudian unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah dongeng. Di sini bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Yang kelima adalah watak. Watak adalah karakter tokoh. Misalnya, baik hati, suka menolong, sabar, dan lain-lain. Unsur yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Anak-anak, untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci.
Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contohnya yaitu cerita Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya legenda Danau Toba, Rawapening, Gunung Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Untuk jenis dongeng yang ketiga adalah fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya dongeng Kancil dan Buaya, Kancil mencuri timun, Kura-kura dan kelinci, dan lain-lain. Yang keempat adalah parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya dongeng Malin Kundang. Yang kelima adalah hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya kisah Jaka Tingkir, Sri Rama, dan lain-lain. Baik, dari materi di atas yang sudah disampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang pertama yaitu dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktekkan dalam kehidupan. Baiklah anak-anak, silakan kalian buka modul kalian pada halaman 3. Di situ terdapat sebuah teks dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Silakan dibaca. Nah, dari dongeng tersebut ada pesan yang disampaikan oleh penulis. Apa pesannya? Yaitu pesan dalam dongeng tersebut adalah agar kita selalu menjaga atau menempati janji, karena ingkar janji hanya akan berakibat buruk bagi kita dan orang lain. Kemudian siapa saja tokohnya? Tokohnya yaitu penyihir sakti dan seorang laki-laki. Wataknya bagaimana? Watak penyihir sakti suka memberi dan seorang laki-laki suka ingkar janji. Kemudian latarnya itu berada di gunung, karena memang cerita tersebut itu di sebuah pegunungan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah, silakan kerjakan tugas-tugas yang ada di modul kalian ya. Pada halaman 3 kegiatan 2 dan sampai kegiatan 3. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Guru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Demikian anak-anak penjelasan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa paham semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.